Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa dalam Islam itu semua tindakan kita, perbuatan kita, sisi kehidupan kita diatur dalam Islam. Tentu tujuannya agar kita semua, apapun aktivitas kita, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan ibadah itu tentu ada ibadah-ibadah ritual seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan ada ibadah yang bersifat sosial, termasuk dalamnya adalah muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, kaitannya dengan harmonisasi dalam keluarga, mendidik anak, itu bagian dari ibadah. Bahkan Islam pun mengatur terkait dengan safar, padahal bisa jadi kita safar untuk piknik, rihlah, dan kita ingin kemudian berekreasi, tetapi Islam pun mengatur itu semua. Tentu sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita kemudian mendapatkan pahala dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Untuk itu mari kita fahami bahwa sebentar kita akan melakukan rihlah, dan tujuan rihlah itu yang pertama adalah bagaimana supaya dalam rihlah itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan setiap tindakan kita dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, sampai kembali ke rumah kembali, tetap menjaga tutur kata, menjaga tindakan dan perbuatan supaya tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi bahwa tujuan kita melakukan rihlah dan piknik adalah meraih mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan lupa dalam rihlah itu kita ingin mempererat tali silaturahim di antara kita, saling mengenal antara satu dengan lain dari sisi wataknya, dari sisi latar belakangnya, sehingga nanti akan mengundang semakin erat persaudaraan di antara kita, sehingga saling memahami dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tujuan kita melakukan rihlah itu adalah dalam rangka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan melihat hutan, melihat gunung, melihat masjid, melihat percetakan Quran, melihat jalanan yang begitu panjang. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mungkin tenang, tetapi sekali kita tidak tahu seperti apa di kemudian hari, seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Turki yang tadinya aman, bahagia, tenang, tiba-tiba datang gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga memperorandakan saudara-saudara kita di Turki. Itu juga bagian dari ujian dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dalam rangka menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan kita. Mungkin kita terbatas sehingga ketika kita nanti rihlah, insya Allah akan bertambah wawasan kita bagaimana melihat percetakan Quran. Mungkin kali ini baru di Indonesia, tapi satu ketika nanti kita berangkat ke Madinah, kita ingin melihat percetakan Quran yang ada di Madinah. Hari ini baru Syamil, tapi satu ketika insya Allah kita semua umrah bersama dan bisa melihat secara langsung percetakan mushaf yang ada di kota Madinah. Yang berikutnya adalah dalam rangka menghibur diri, yang salinya mungkin di rumah kita agak gelisah, sumpek begitu ya. Insya Allah kalau kita rihlah akan ada rekreasi, piknik di sana. Kita mungkin ingin lebih bahagia, menghibur diri di sana karena berteman dengan teman-teman dan sekaligus bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Mungkin bisa bercanda, sekali canda adalah tentu tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Dan terakhir adalah bahwa semoga dengan rihlah ini menjadi ladang amal kita, membawa kebaikan dunia dan akhirat, sehingga kita semua yang ikut rihlah bahagia dunia, selamat akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari rihlah, bukan sekedar ingin kemudian berekreasi, setelah itu kemudian tidak ada hal yang positif yang kita dapatkan. Bahkan kalau bisa setelah kita rihlah, semangat beribadah semakin meningkat, semakin baik. Dan itulah kenapa kemudian MTKI melakukan rihlah sebelum Ramadan, karena kita akan menghadapi dan memasuki bulan Ramadan. Diharapkan di bulan Ramadan ibadahnya semakin meningkat,
pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, dan istiqomah dalam ibadah. Itu yang kita harapkan dari rihla ini, insyaallah. Semoga Allah meridhai seluruh aktivitas kita, termasuk dalam rihla kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya agar kemudian menjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin itu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.